Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta PPG Angkatan 2 tahun 2020 dari Universitas Mula Warman, program studi PGSD. Nama saya Satriana, nomor peserta 20150045080. Alamat Jalan Soekarno-Hatta, KM 23, Desa Batuah, Kecamatan Lojanan. Ini adalah bukti kartu peserta saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada ini kita diberi kesehatan untuk tetap belajar seperti biasa meskipun jarak jauh dan di tengah wabah COVID-19. Namun pada masa ini kita harus menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadirannya siapa yang tidak bisa bergabung pada Zoom meeting hari ini. Zainal, Bu, sama Sofian. Oh, Jainal dan Sofian. Atika. Iya. Nah, saya Zainal, Bu. oh iya, nah. Kemarin lewat depan rumahku. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doanya. Oke, Ibu tunjuk satu orang ya. Fikri, silahkan Nak, pimpin doa sebelum pelajaran kita mulai. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Nak Fikri sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, pagi hari ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dukung Satrio masih sedia untukmu. Pancasila negara ayo maju. Ayo maju. Untuk kalian semua sudah ada. Jadi sebelumnya kita masuki di pembelajaran hari ini, Ibu mau ingat pelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Iya, betul. Tentang
Teks fiksi. Tentang non-fiksi. Iya, betul. Non-fiksi. Ya. Jadi siapa yang pernah baca buku fiksi atau fiksi itu apa sih? Buku fiksi tentang Tidak nyata, Bu. tidak nyata, tentang hayalan, betul. Contohnya apa, Nak? Cerita fiksi itu? Legenda. Legenda. Dongeng. Ya, betul sekali. Pernah baca dongeng? Siapa yang pernah baca dongeng? Judulnya apa? Tentang apa yang pernah kamu baca? Tentang ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kegiatan kita itu nanti akan ada kegiatan sama teman-temannya dan ada kegiatan presentasi hasil diskusi. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar secara jarak jauh pada masa sekarang, kalian harus tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran karena 19 ini kita tidak mungkin untuk belajar secara tatap muka di kelas. Jadi kita hanya belajarnya melalui virtual meet menggunakan Zoom meeting ini. Jadi harus tetap semangat ya, meskipun kita di rumah masing-masing, tapi tetap semangat ya, sama seperti kita belajar di sekolah. Nah, hari ini akan men-share materi ajar kita hari ini. Nanti kalian bisa lihat di handphonenya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Yang pembelajaran gambar dan membaca teks. Dan tujuan yang kedua yaitu menyajikan konsep. Ya, betul. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, Nak ya. Menemukan informasi dari teks non-fiksi dan nanti kalian akan menyajikan informasi dari teks non-fiksi itu dalam bentuk konsep, ya. Nah, selanjutnya konsep. Ya, kita harus tahu apa sih itu non-fiksi, ya. Nah, ini teks non-fiksi adalah yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Betul. Jadi teks non-fiksi adalah keterangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Kebalikan dari pelajaran kita sebelumnya di tema 4, yaitu teks fiksi yang berupa hayalan atau imajinasi pengarangnya. Tapi kalau non-fiksi itu adalah benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Iya, betul sekali. Jadi kalian nanti bisa membedakan, Nak ya. Selanjutnya, contoh karya non-fiksi. Untuk karya non-fiksi. Pernah lihat buku seperti ini, Nak? Ya. Ensiklopedia. Pernah ya di perpustakaan ya? Perpustakaan sekolah kita banyak sekali buku ensiklopedia. Iya, Bu, ada, Bu. Ya, betul. Jadi buku ini Nak, karya non-fiksi, dia benar-benar nyata terjadi. Benar terjadi. Kamus itu juga nyata, bukan hayalan. Dan yang ketiga, baca tentang buku Habibi. Bapak Habibi. Ya,
Jadi buku tentang B.J. Habibie itu benar-benar jadi ya. Ya, Bu. Oh, Terjadi. Ternyata. betul terjadi sesuai dengan kenyataan. Nah, lanjut. Nah, sejarah juga itu adalah non-fiksi. Sejarah penggerakan nasional. Ya, karena sejarah ini benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Seperti sejarah pergerakan nasional, sejarah kemerdekaan Indonesia itu juga katanya non-fiksi benar-benar terjadi. Ya, atau tentang biografi pahlawan atau seseorang itu adalah ya non-fiksi yang benar-benar terjadi. Oke, sekarang Tokoh pahlawan nasional. pernah kan nak? Pernah, Bu, 2000. Oke. 2000 mau parang. Ya, iya. Ini biasanya kalian temukan di uang ya, gambar uang. Namanya pahlawan Patipura. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah tokoh pahlawan nasional juga. Namanya Hasanuddin. Kemudian Sultan Hasanuddin ini berasal dari Sulawesi Selatan, nak ya. Iya. Kemudian yang ini adalah pahlawan nasional yang Pangeran Diponegoro. dan yang keempat adalah Kartini. pasti keempat pahlawan ini kalian sudah tahu ya, sudah tahu pastinya. Kemudian pernah membaca tentang Kartini? Kartini ya? Oke. Ya. Bu Kartini, sebelum kita belajar tentang biografi Kartini, tahu enggak lagunya? Kita sama-sama menyanyi lagu Kartini. Yuk, 1, 2, 3. Wahai ibu putri yang mulia, serta cintanya. Nah, jadi ini Kartini ya. Yang belum hafal Kartini wajib hafal loh ya. Ini ada biografi tentang Kartini. Adalah Raden Anjing Ibu minta dulu satu orang baca. Okta. Beliau adalah Raden beliau biasanya Kartini berasal dari Paran, Jawa Tengah. Beliau wafat pada tanggal 17 September ketika Kartini berusia 12 tahun. Dia memulai perjuangannya di dunia
Pendidikan Coba Kartini juga mendirikan sekolah wanita atas semua asa yang telah diberikan, terutama di bidang pendidikan wanita. Beliau mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Kartini ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia. Sifat dan keyakinan beliau untuk terus mendapatkan pendidikan dan mencari ilmu setinggi langit patut kita tiru. Oke. Jadi ini yang kamu baca tadi itu adalah biografi tentang Kartini. Nah, biografi itu adalah teks non fiksi. Nah, di teks ini kita bisa menemukan informasi baru tentang R.A. Kartini. Iya, Bu. Seperti ini nanti kita buat konsepnya. Seperti ini. Yang pertama tadi kita menemukan informasi. Siapa nama lengkapnya tadi? R.A. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Kartini. Kemudian daerah asalnya berasal dari Daerah asal Jepara Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian perjuangan apa sih yang dilakukan Kartini setelah membaca tadi teks non fiksinya? Adalah Yang dilakukan di bidang pendidikan yaitu mendirikan sekolah untuk perempuan, memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. jadi perjuangan yang dilakukan pendidikan yaitu mendirikan sekolah untuk perempuan dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan ya. Karena Kartini ini itu disebut sebagai emansipasi wanita. Jadi kita ini sebagai perempuan harus bersyukur ya atas tindakan yang dilakukan Kartini, karena sekarang perempuan sudah bisa oleh pendidikan sama seperti laki-laki. Nah, informasi berikutnya yang kita dapatkan yaitu tanggal wafatnya. Jadi Kartini wafat pada tanggal 11 nanti Ibu akan mengirimkan LKPD di grup kelompok masing-masing ya. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok, sudah lihat kelompoknya. Jadi sekarang kalian mengerjakan LKPD per kelompok. Jadi nanti di setiap kelompok akan dikirimkan LKPD-nya di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian berdiskusi aktif nak ya di kelompok grup. Ya, Bu. Ya. Nanti Ibu akan memantau di grup masing-masing ya siapa kelompok yang aktif dan tidak aktif ya. Ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi tentang informasi yang didapatkan di teks non fiksi dalam bentuk peta konsep, dan kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusimu tentang LKPD yang akan Ibu kirim. Oke? Sampai jumpa di sesi berikutnya di diskusi. Ya. Teman-teman, ini Assalamualaikum teman-teman, ini yang saya dapat. Ada tambahan kah? Meninggal juga di Makassar. Iya, pada 17 Juli 1670. 11 Juni ini.
Ayo cari lagi informasi yang lain tentang Diponegoro. Yang namanya Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil diskusinya tadi? Berjalan lancar? Baik, Bu. Baik. Ya, diskusi. Mulai Tepuk semangat lah ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita mempresentasikan diskusinya. Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1. Silahkan Fikri mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Fikri, kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban pertama. Gambar di atas adalah Pangeran Diponegoro. Lanjut, Okta. Perjuangan yang dilakukan Pangeran Diponegoro adalah dengan mengangkat senjata melawan Belanda. Wafat di 8 Januari 1855. Dilanjutkan Fatir. Perjuangan yang dilakukan sifat yang perlu diturut berani petarang Ada register? Ada. Maka kelompoknya Fatir bermasalah dengan jaringan, boleh dilanjutkan sama kelompok 1 tadi, Fikri? Ya, Bu. Oke, dilanjutkan Fikri tadi setelah dibacakan Okta perjuangannya, kemudian informasi apa lagi yang kalian dapatkan tentang Diponegoro? Sifat yang perlu ditiru. Ya. Pantang menyerah dan rela berkorban. Oke, masih ada informasi yang kalian dapatkan tentang Diponegoro, nak? Kelompok 1. Apakah masih ada informasi yang kamu dapatkan tentang Diponegoro setelah membaca teks non-fiksi? Lanjut, Bu. Apa itu, nak? Wafat di 8 Januari 1855 dan perjuangan yang dilakukan adalah dengan mengangkat senjata melawan Belanda. Oke. Itu ya informasi yang sudah didapatkan kelompok 1. Ya, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 melakukan presentasi pada hari ini.
Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2 mempresentasikan diskusinya tadi, Nak. Oke, silahkan Andi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Andi Muhammad Asrul Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami. Peta konsep. Nama Sultan Hasanuddin. Perjuangan yang dilakukan melawan VOC. Selanjutnya dilanjutkan oleh ini. Daerah asal Makassar, Sulawesi Selatan. Wafat di Makassar 12 Juli 1670 di usia 39 tahun. Jadi kelompok 2 sudah cukup. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah baik mempresentasikan keterangannya. Kelompok 2. Oke, lanjut kita ke kelompok 3. Silahkan perwakilan kelompok 3 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Safira, akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama Sultan Timur adalah asal Pulau Saparua, Maluku, 8 Juni 1783. Bisa dilanjutkan. Wafatnya 8 Maluku, Saparua, Maluku, 8 Juni tahun 1783. Pekerjaan yang dilakukan melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Setelah kalau presentasi dari kelompok 3, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 sudah presentasi dengan baik. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, terima kasih atas presentasi pada hari ini. Diskusinya sangat bagus dan mempresentasikan hasil diskusinya tadi sangat baik, Ibu lihat. Nah, sekarang setelah membaca teks non-fiksi yang kalian baca tentang biografi beberapa pahlawan, kita sudah menemukan beberapa informasi ya terkait dengan pahlawan. Nah, selanjutnya setelah kita berdiskusi, setelah kita mempresentasikan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Siapa yang tentang non-fiksi. Tentang pahlawan. Tentang tokoh nasional. Tentang tokoh pahlawan nasional. Fiksi dan non-fiksi. Iya, betul. Tentang non-fiksi. Oke, nah. Kita belajar tentang teks non-fiksi, yaitu teks yang benar-benar terjadi, contohnya seperti biografi pahlawan. Allah. Membaca biografi pahlawan, kita bisa menemukan informasi dari teks non-fiksi itu. Nah, setelah belajar pada pagi hari ini, ada enggak kamu merasa kesulitan atau hal-hal yang tidak kamu ketahui dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Ada, Bu. Nah, tidak ada. Oke. Pelajaran hari ini. Ada, Bu. Pelajaran hari ini apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu.
Kalian Udah, Bu. tidak ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada merasa kesulitan dan berjalan dengan lancar. Nah, setelah ini nanti akan Ibu berikan lembar evaluasi ya tentang pelajaran kita hari ini. Kalian nanti bisa buka di Google Form. Ya, Bu. Jadi hari ini sampai di sini pertemuan kita. Silahkan nanti siap-siap kerjakan evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui grup ya WhatsApp kita. Akan Ya, kirim Bu. Google Form yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk membaca doa sebelum kita. Oke, Ibu minta Adik Maulana, silahkan pimpin. Aku, Bu. Gimana Adik Maulana pimpin doanya sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini? Teman, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sadari sadaqallahul azim. Amin. Salam Selesai. kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini, Ibu ingatkan kembali, kerjakan evaluasi nanti di link Google Form-nya. Kemudian ingat, kita akan bertemu kembali di pelajaran berikutnya di subtema 2, tema 5 ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.